Mas. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hadi SKPM Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang terhormat Ketua LPPM UNJ Profesor Dr. Insinyur Tri Indrawati MSI, selaku narasumber eh, yang akan membawakan materi tentang penyusunan proposal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DPPM, yang terhormat Sekretaris LPPM UMJ Bapak Darto SEMM, sekaligus narasumber yang akan membawakan materi tentang pemutakhiran data Sinta, akses BIMA dan sinkronisasi dengan PDDikti dan Sinta, serta Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara yang sangat bermanfaat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat untuk dapat mengikuti workshop strategi penyusunan proposal hibah penelitian dan PKM BIMA Kemdikti tahun 2025. Baik, langsung saja untuk mengawali workshop ini, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Hadi SKPM. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Prof. Triyuni selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan seluruh tim yang ada di LPPM. Mudah-mudahan suaranya nggak terlalu gaduh ya. Kebetulan saya sudah di bandara nih Prof. Bertugas untuk asesmen lapangan di Lampung ya. Bisa Pak. Nggak apa-apa ya sambil ada suara-suara yang mungkin mengganggu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, para dosen, para peserta sosialisasi penyusunan proposal penelitian. Pertama tentu kita perlu mencermati bahwa saat ini memang ada beberapa kebijakan yang sedikit berubah mengenai jumlah dan lain-lain karena mungkin jumlah atau jenis penelitian HIPA yang akan dipersaingkan karena pemerintah sedang melaksanakan efisiensi anggaran. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ini adalah sifatnya sementara. Karena kemarin kami bersama Pak Rektor itu dipanggil untuk berdiskusi ke istana dengan Prabowo bahwa sebetulnya pemerintah sekarang ini sangat concern untuk meningkatkan dana penelitian. Kebetulan Pak Menteri Pendidikan juga hadir semuanya, Menko. Dan intinya adalah perguruan tinggi ini diminta untuk berpartisipasi untuk menciptakan atau membantu ya teknologi, apakah itu teknologi kesehatan, teknologi pangan, teknologi industri dan lain-lain. Ya. Jadi kita berharap penelitian yang nanti diusulkan itu adalah penelitian yang betul-betul memberi manfaat, bukan hanya terkait dengan reputasi perguruan tinggi, tetapi juga tadi adalah kemanfaatan bagi bangsa dan negara. Tentu pedoman-pedoman yang sekarang ini dikeluarkan, saya baca memang sebetulnya nggak beda jauh dengan pedoman yang lalu, tetapi mungkin ada beberapa ya sedikit perbedaan, nanti bisa dijelaskan oleh Prof. Yuni atau Mas Darto. Nah intinya kami mengharapkan bahwa bagi teman-teman yang sudah eligible untuk menjadi ketua ataupun anggota, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kesempatan untuk memperoleh hibah bersaing ini, apapun jenisnya nantinya, kalau bisa semakin banyak semakin bagus ya supaya klaster dan kebermanfaatan terutama ya untuk hasil risetnya itu UMJ memberi kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan teknologi, kemajuan keilmuan dan tentu untuk praktek ya. Saya kira itu, selamat mengikuti workshop dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menyerap
ilmu ataupun informasi yang disampaikan oleh tim dari LPPM, dan dengan niat yang baik dan niat yang bersemangat, insya Allah semua akan mendapatkan hibah dan disetujui oleh para reviewer. Saya kira demikian. Terima kasih Prof. Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Iya, kasih sama-sama, Prof. Iya. Terima kasih kepada Bapak Warek 1 atas sambutannya yang juga memacu semangat Bapak Ibu dosen peserta workshop pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati MSI yang akan membahas tentang penyusunan proposal hibah penelitian dan PKM DPPM. Kepada Ibu Profesor Dr. Triyuni Hendrawati kami persilahkan. Nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bapak Warek 1. Pak Warek 1 adalah pemenang hibah tahun kemarin. Jadi Pak Warek 1 menjadi ketua dari hibah tahun lalu, terutama di penelitian fundamental ya. Nah, itu juga memberikan suatu contoh yang baik, di mana dalam kesibukan beliau masih sempat untuk menyiapkan hibah dengan timnya. Nah, baik Bapak Ibu, saya mohon izin hari ini benar-benar kita full diskusi gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa-apa yang menjadi konsen kita bersama di dalam proses untuk bisa memenangkan daripada pendanaan hibah DPPM tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, mohon izin saya akan share apa namanya PPT, tetapi PPT saya ini, halo, PPT saya ini sudah ada ya di linknya. Mohon Mbak Siska sudah meng-share dari awal apa-apa yang sudah menjadi bahan-bahan kita supaya teman-teman nanti tidak di akhir mendownloadnya. Baik, Bapak Ibu. Jadi kita akan mulai penyusunan proposal itu dari eligibilitas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kemarin kita sudah bisa mendengarkan YouTube yang disampaikan oleh Prof. Stella, kemudian Prof. Fauzan gitu ya. Kemudian ada lagi dari narasumber ya, narasumber langsung dengan Prof. Eko. Semuanya itu dia adalah reviewer gitu ya. Nah kemudian ada juga apa namanya dari PKM gitu ya. Nah itu semua adalah reviewer nasional Bapak Ibu. Tetapi untuk apa namanya konsumsi kita sendiri, kita akan menyiapkan dengan internal kita, di mana kita akan fokus kepada bagaimana Bapak Ibu paling tidak triknya dulu, strateginya dulu, jangan sampai nanti salah langkah gitu ya. Karena Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua saat ini kita semua sedang menjalankan puasa Ramadan, jadi kita memang harus efisien dan apa namanya salah satu apa namanya kenikmatan kita di dalam saum Ramadan, ibadah kita juga di dalam tidak terpisahkan ya antara kita punya waktu untuk menyiapkan juga proposal kita. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja, kita langsung masuk kepada ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngeklik di Kemdikti Saintek di panduan, maka Bapak Ibu akan bisa melihat video tutorial pengusulan. Dari mulai panduan, video tutorialnya, ada semua di dalam situ. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita konsen bagaimana Bapak Ibu bisa mengecek eligibilitas Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Capek-capek Bapak Ibu nyiapin proposal fundamental, tapi ternyata Bapak Ibu nggak eligible, terutama dari misalnya skor sintanya Bapak nggak eligible dan lain-lain. Nah nanti kita akan disambung nanti dengan Mas Darto
yang akan membantu Bapak Ibu di dalam sinkronisasi daripada Sinta, Kebima, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, LPPM akan bertugas walaupun LPPM libur ya, kita nanti libur sejak tanggal 24, tapi LPPM saya sudah mengkoordinasikan di dalam bahwa Bapak Ibu semuanya akan masuk di dalam satu WA group. Kenapa harus satu WA group? Kenapa? Karena nanti pada saat Bapak Ibu memvalidasi, maka saya sebagai Ketua LPPM akan melihat apakah ketepatan format dan lain-lain, terutama dari sisi administrasi. Jadi nanti Bapak Ibu saya punya apa namanya salah satu yang bisa mengembalikan ataupun mereject ataupun merevisi ya. Nanti kita coba lihat. Nah, tapi saya tentu saja sebelum melakukan itu, saya akan berkomunikasi dulu dengan Bapak Ibu melalui WA. Bisa juga melalui WA group kalau itu sifatnya adalah umum gitu ya Bapak Ibu ya. Saya biasanya akan manggil di WA group misalnya Mbak Lia, ini proposalnya saya kembalikan untuk revisi dan lain-lain gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini ya di Kemdikti Saintek gitu ya, panduan dan lain-lain ini sudah lengkap semuanya. Nah, tinggal Bapak Ibu sekarang kalau bisa cek dulu eligibilitas Bapak Ibu semuanya. Nah, saya nggak tahu apakah perlu saya masuk ke grup ke laman saya gitu ya untuk mengecek eligibilitas. Kenapa? Karena kayak pengalaman saya udah capek, saya sudah memikirkan membuat kosmetik dari aloe vera gitu ya. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan fokus daripada Asta Cipta. Asta Ciptanya Prabowo. Kenapa? Karena tadi yang disampaikan Pak Warek satu pada saat ketemu Pak Prabowo ya dengan kita itu harus berbasis pada masalah dan kemudian dosen itu dalam penelitiannya memberikan solusi. Sebentar, Jadi kita paling lagi tidak, multitasking ya. jadi paling tidak Bapak Ibu sudah melihat asta citanya Pak Prabowo. Kemudian lihat lagi Ririn, RIRN gitu ya, Google RIRN gitu ya. Nah, itu semua akan menjadi pertimbangan dan juga IKU-nya universitas gitu ya. Kenapa? Karena setiap proposal itu harus memenuhi 2 IKU ya, 2 IKU. Entahlah mahasiswa bekerja di luar kampus atau apa. Ada 8 IKU ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau Google IKU perguruan tinggi itu langsung keluar Bapak Ibu. Bapak Ibu mau IKU 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau saya sarankan Bapak Ibu eh, apa namanya kalau bisa tidak IKU mengajar ya Bapak Ibu ya, mengajar di luar kampus. Kenapa? Karena nanti itu diminta adalah PDPT, screenshot PDPT. Nah, kebetulan kalau Bapak Ibu nggak info di dalamnya, nanti Bapak Ibu akan kesulitan sendiri, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, coba saya akan coba untuk melihat nanti Bapak Ibu akan masuk ke Bima, nanti akan ada info eligibilitas Bapak Ibu. Nah, pada saat menentukan eligibilitas, Bapak Ibu akan melihat skema apa yang eligible untuk penelitian dan untuk PKM. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi konsen kita tahun lalu, Bapak Ibu itu boleh boleh kuotanya itu 2 di penelitian, 2 di Pengnas. Tahun ini tidak lagi, Bapak Ibu. Tahun ini adalah atau. Jadi misalnya nih, saya sudah terapan, anggota saya Mbak Lia, gitu ya. Nah, jadi Mbak Lia itu sudah kehilangan kuota 1. Nah, jadi Mbak Lia itu hanya bisa nanti masuk jadi anggota di PKM atau di penelitian. Ya, begitu Bapak Ibu. Atau saya hanya boleh menjadi anggota di penelitian atau PKM. Jadi Bapak Ibu setiap dosen hanya mempunyai 2 saja. 2 kesempatan.
satu ketua, satu anggota, atau dua-duanya anggota-anggota menjadi milih di ketua di PKM atau di penelitian, mana yang kira-kira Bapak Ibu mempunyai apa namanya peluang yang besar untuk menang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, karena hal yang seperti itu, jadi anggota kita juga harus dihargai. Jangan sampai nanti Bapak Ibu, kenapa? Karena Bapak Ibu sudah mengambil kuotanya beliau, ya. Jadi jangan sampai nanti begitu masuk ke penelitian, Bapak Ibu nggak peduli dengan anggota. Kemudian ada yang sampai tidak memasukkan anggota di dalam pengerjaannya dan lain-lain ya. Nah, itu pesan saya di saat awal. Nah, Bapak Ibu, silakan nanti sambil melihat. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang kemarin disampaikan maksimal 2. Maksimal 2 kalau tahun lalu itu 2 maksimal di PKM, 2 maksimal di penelitian. Kalau sekarang enggak, di penelitian atau di PKM. Ya, Bapak Ibu. Jadi, terus kemudian yang tahun lalu menang di 2024 nanti akan ditagihkan di akhir tahun. Di akhir tahun. Jadi, mohon Bapak Ibu yang tahun lalu menang itu tetap untuk stay tune untuk tetap ada WA group yang untuk BIMA 2024 dan itu akan ditagihkan kalau dia belum accepted atau belum tayang itu akan nanti akan jadi temuan karena akan dievaluasi luaran gitu ya oleh reviewer bukan oleh LPPM Bapak Ibu oleh reviewer nasional di antaranya memang di UMJ ada saya sama Prof Tria untuk penelitian. Nah Bapak Ibu cek menu baik-baik. Nah kenapa saya bilang baik-baik? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena kalau kita sudah melihat nanti pada penelitian itu ada usulan, ada minat katalis. Kemudian di pengabdian juga ada usulan, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau di apa namanya di usulan tersebut Bapak Ibu nanti akan ketemu yang namanya eligibilitas. Nah, terus saya juga berkonsentrasi Bapak Ibu, nanti jadi Bapak Ibu ini akan mengambil dari PDPT Bapak Ibu. Jadi kalau LPPM tidak berkuasa terhadap PDPT ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, Bu, Prof, saya udah lektor, saya sudah apa namanya ini saya berapa dan ini. Nah itu bukan ada di LPPM Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada di apa namanya di PDPT gitu ya dan sister gitu ya. Nah itu nanti bukan haknya LPPM gitu ya. Bapak Ibu mohon dirapikan lebih dahulu sebelum Bapak Ibu membuat proposal gitu ya. Nah, kemudian tips bagi pengusul nih, saya sedikit menyampaikan Bapak Ibu, tentukan skema yang menjadi ketua. Jadi Bapak Ibu mau milih penelitian atau milih pengmas, ya, nggak boleh dua-duanya dipilih, gitu ya. Penelitian, saya pengen jadi ketua di penelitian, juga jadi ketua di PKM, nggak boleh, gitu ya. Kenapa? Karena atau Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu pelajari panduan 2025 langsung ke skema yang menjadi ketua. Jadi jangan hanya dari presentasi saya atau hanya dari presentasinya kemarin gitu ya dari YouTube. Nah, jadi langsung ke panduan Bapak Ibu. Terus kemudian tentukan anggota. Anggotanya dosen dan mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti jangan sampai ada oh Bapak Ibu mau pakai mahasiswa A gitu ya. Ternyata A-nya nggak ada di PDPT. Ya terpaksa Bapak Ibu harus ganti gitu ya. Nah, kemudian juga NIDN dari apa namanya anggota dosen ya Bapak Ibu. Nah, kemudian siapkan proposal berdasarkan template yang benar. Nah, template yang benar kita di grupnya LL Dikti juga di grupnya Dikti Bapak Ibu kita masih agak simpang siur di mana bahwa template yang benar itu yang berada di BIMA Bapak Ibu ya. Saya memang sudah nge-share Bapak Ibu template yang diambilkan BIMA oleh konsorsium. Tetapi nanti dicek lagi ya, dicek lagi. Paling tidak template itu sudah bisa memberikan guidance kepada Bapak Ibu. Begitu ya.
Nah, kemudian template harus diperhatikan apa yang akan ditulis dengan presisi ya, Bapak Ibu ya. Nah, termasuk tadi astagita gitu ya. Bapak Ibu fokusnya di mana? Kemudian template cek lagi di laman ketua pengusul di dashboard Bima. Kemudian baca aturan dengan teliti. Nah, Bapak Ibu, tahun lalu Bapak Ibu eh, proposal sebaik apapun itu akan gugur pada saat kata kuncinya tidak 5. Jadi di situ di template itu ada kata-kata isikan 5 kata kunci. Jadi kalau 5 kata kunci itu setiap kata itu dipahami sebagai frase. Jadi dituliskan dengan titik koma. Misalnya saya aloe vera, koma, titik koma gitu ya. Kemudian perancangan industri, titik koma. Berarti apa? Perancangan industri itu menjadi satu kata kunci. Dan harus 5 kata kunci di panduan itu. Ya, tidak ada kata-kata harus. Tetapi di situ kata-katanya adalah isikan 5 kata kunci. Ya, Bapak Ibu. Jadi benar-benar ikrok Bapak Ibu. Jadi ikrok bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Jadi itu Bapak Ibu, moga-moga kita semua benar-benar mempersiapkan dengan baik. Kenapa? Keterbatasan dana kita gitu ya akan memberikan inspirasi kepada kita untuk bisa mempersiapkan yang terbaik Bapak Ibu. Nah, kalau bisa sebelum puasa, sebelum Lebaran, sebelum Bapak Ibu makan-makan banyak gitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah menyiapkan proposalnya dengan baik. Nah, Bapak Ibu kemudian baca panduan seleksi proposal di panduan. Nah, kemudian tanggal 21 Maret terakhir di kampus, pastikan Bapak Ibu masuk WA group. Ya, saya tidak akan masuk ke WA group Fakultas UPPM, tidak. Kenapa? Karena supaya nanti tidak simpang siur gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Jadi mohon ketua UPPM fakultas masing-masing memberikan informasi lagi kalau perlu reminder lagi untuk masuk ke satu WA group. Insya Allah cukup ya satu WA group tersebut dan di WA group tersebut adalah kita feel free untuk berdiskusi baik nanti dibenarkan oleh pengusul lain ataukah oleh yang lain. Kemudian tetapi saya memang di WA group itu hanya diperbolehkan share tentang proposal saja, penyiapan proposal. Tidak boleh share tentang berita-berita yang lain. Nah, saya akan semprit apabila itu menyiarkan tentang yang lain-lain ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya sampaikan juga chat WA grup ya, yang bisa di Bapak Ibu klik, Bapak Ibu langsung masuk ke grup gitu ya. Nah, kemudian sebaiknya mepet, tidak mepet Bapak Ibu. Jadi 3 hari sebelum 7 Maret sudah rapih ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti masih ada kesempatan untuk melihat, oh iya proposal saya apa. Jangan sampai yang diupload itu ternyata yang direvisi Bapak Ibu. Gitu loh. Jadi pernah ada, saya tuh membaca juga karena saya reviewer ya Bapak Ibu ya. Ternyata yang diupload itu yang masih ada itu Pak, review itu loh. Jadi akhirnya karena mungkin dia mepet waktu gitu ya, akhirnya tidak punya kesempatan untuk LPPM untuk mengembalikan sebagai revisi, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kendala teknis yang terjadi nanti terutama untuk PKM, Bapak Ibu, PKM karena harus ada surat keterangan mitra dan lain-lain, termasuk ada tanda tangan Ketua LPPM, sudah diantisipasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di WA Group yang saya bentuk itu sudah ada Ketua LPPM, Sekretaris, kemudian ada Koordinator, kemudian ada admin, jadi ada Mbak Dian, ada Mbak Jiska, ada Mas Wahmi gitu ya, ada Mas Redi kalau Bapak Ibu ada kendala. Jadi kita saling tolong menolong ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu ada kendala apa terkait dengan copy paste atau terkait dengan cut and glue dan lain-lain gitu ya atau surat-surat apa yang memang diperlukan untuk itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, poin perubahan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, nah akta cita itu perlu disampaikan di permasalahan latar belakang
Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah apa namanya programnya Pak Prabowo dan Mas. Nah, di program ini harus disentuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi konsen dari reviewer. Kalau perlu astacitanya nanti di bold Bapak Ibu. Astacita. Jadi Bapak Ibu akan menyukseskan astacita yang keberapa gitu ya. Kemudian diharapkan dengan penelitian ini akan menyelesaikan masalah terkait dengan misalnya perancangan industri di mana akan memberikan manfaat dan lain-lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian perubahan nomenklatur perlu diperhatikan Bapak itu. Jadi kita berada di Kemdikti Saintek gitu ya. Bukan Kemdikbud. Kalau Kemendikbud Ristek ya tahun lalu gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kita sekarang diacak, tidak lagi ada vokasi dan akademik. Jadi kita sudah istilahnya orang itu sudah bermain dengan pasar bebas gitu ya. Mau negeri, mau swasta, mau vokasi, mau akademik semua dijadikan satu. Ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Kemudian tahun 2025 ini Bapak Ibu Astacita itu menjadi referensi untuk latar belakang permasalahan yang ingin diselesaikan, kemudian akademik dan vokasi bersama, kemudian 8 bidang yang ada di RIRN. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah membaca RIRN, silakan membaca. Nah, Bapak Ibu tidak boleh mengacu lagi kepada hanya roadmap-nya UMJ. Ya, ini berbeda. 3 tahun yang lalu itu masih ada desentralisasi. Sekarang sudah tidak ada lagi, nggih, Bapak Ibu, nggih. Nah, Bapak Ibu, timeline-nya sudah jelas, Bapak Ibu. Kita akan mulai apa namanya? Sekarang sudah mulai kita sampai 7 April dan kemarin sudah diwanti-wanti tidak ada perpanjangan, ya. Jadi benar-benar kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa submit, kemarin sama Prof. Oki juga disampaikan ada kira-kira 40% yang nggak bisa submit gara-gara di belakang apa namanya submitnya. Jadi Bapak Ibu kita manfaatkan 11 Maret sampai 7 April dengan baik dan kita akan bergandengan tangan bersama untuk saling menguatkan. Nah Bapak Ibu kalau kira-kira nanti pengen melihat proposal tahun lalu seperti apa, silakan Bapak Ibu apa namanya japri ke penelitinya. Kalau tidak ya japri ke saya nggak apa-apa, tapi itu tidak boleh diviralkan ya Bapak Ibu ya. Paling tidak Bapak Ibu bisa mengukur saja. Kenapa? Karena saya yakin template-nya berbeda, ininya berbeda lagi. Tahun lalu nggak ada Astacita, sekarang kita harus mikirin Astacita Bapak Ibu. Nah, kemudian bidang fokus penelitian nih Bapak Ibu. Nah, bidang fokus penelitian itu benar-benar ada. Nih, saya sekarang akan take down proposal saya. Saya akan membagikan sedikit apa namanya tentang itu Bapak Ibu, tentang Bima. Jadi Bima ya sebentar. Ini sebentar Bu, saya buka dulu Bima. Nah, kenapa? Karena apa namanya ternyata itu Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan tadi ternyata tidak ini gitu. Nah, baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Mbak Lia udah kelihatan? Sampun, Prof. Sudah, Ye. Prof. Nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau pada saat menganukan TKT ya, TKT, Bapak Ibu kalau dasar fundamental itu pasti berorientasi kalau bisa 2 ke 3, Bapak Ibu. 2, ininya Bapak Ibu TKT saat ini. Maka TKT saat ini nanti Bapak Ibu akan mengukur. Jadi kalau kita pengen ke hanya 2, maka yang 100% itu diisikan di TKT 1. Nanti TKT 2-nya bisa 80% dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu coba dulu gitu ya. Kenapa? Karena ini tentu saja nanti akan bisa berimpact kepada ini. Jadi karena saya berada di terapan, saya akan mulai dari TKT 4 sampai TKT 6. Begitu Bapak Ibu dan ini masih bisa dirubah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemudian di sini nanti akan muncul dengan sendirinya Bapak Ibu. Nanti begitu Bapak Ibu mengukur TKT-nya 2, maka Bapak Ibu mau nggak mau memang fundamental. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada
saya memilih adalah penelitian terapan luaran prototipe. Kenapa saya memilih prototipe? Dikarenakan prototipe itu harus punya publikasi Scopus sebagai nama satu atau korespondensi autor, di mana di mana itu nanti dimasukkan sebagai lampiran. Nah, termasuk Bu Suharsiwi. Bu Suharsiwi itu di Katalis juga begitu. Ada lampirannya, penelitiannya yang sebagai yang akan ditindaklanjuti. Karena apa? Tangannya nggak boleh kosong pada saat terapan. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu ngomong, loh Prof, saya itu aktif di UKM, saya aktif di sini atau di, tapi kalau tidak ada publikasi, tidak ada apa-apa, maka itu tidak bisa menjadi runutan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu demikian juga untuk nanti PKM. Kenapa? Karena di PKM itu juga dilihat kalau PKM itu nggak sesetrik penelitian, Bapak Ibu. Jadi PKM itu masih bisa lah kita punya publikasi apa gitu masih bisa, ya. Termasuk nanti Bapak Ibu punya penelitian internal, penelitian internal itu masih bisa dimasukkan di PKM ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini sudah dikunci ya Pak, Bapak Ibu besaran dana. Jadi besaran dananya sudah dikunci. Nah, ini yang saya wanti-wanti ke Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu, saya kalau ngeklik di sini, tadi saya mau kosmetik gitu ya, tapi ternyata nggak ada kosmetik itu. Coba mau dimasukkan ke apa? Produk rekayasa keteknikan. Nih saya klik ya, produk rekayasa keteknikan. Begitu bidang fokus, nah cuman tik-tik-tik ini juga. Ini yang keluar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dikunci di sini. Ya. Jadi dikunci di bidang fokus dan tema penelitian. Ya, Bapak Ibu ya. Tapi ini masih berubah, bisa berubah. Dan yang bisa diedit, ya Bapak Ibu, yang bisa diedit adalah dari sisi judul. Judul itu masih bisa diedit, Bapak Ibu. Tetapi yang tidak bisa diedit nanti adalah yang TKT. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan eligibilitas Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Saya juga bisa aja nanti ganti, saya udah frustasi dengan penelitian gitu ya. Saya bisa tak delete gitu, terus ganti lagi saya bisa ke PKM gitu Bapak Ibu. Kalau PKM kan agak ringan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang Bapak Ibu siapkan itu adalah tugas. Nah, saya sedikit mengasih tip Bapak Ibu. Jadi kalau tugas ketua pengusul itu adalah memastikan mengkoordinasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kata-katanya mengkoordinasikan, melakukan penelitian di laboratorium, mengakomodasikan, mengkoordinasikan, menjamin pencapaian luaran gitu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah uraian tugas pengusul yang nanti akan didetailkan lagi di proposal ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti di proposal nggak ditulis lagi ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Di proposal itu kadang-kadang Bapak Ibu tidak menulis lagi karena merasa udah ada ini. Padahal reviewer nanti akan bisa melihat apa sih tupoksinya masing-masing gitu Bapak Ibu. Nah demikian juga Bapak Ibu. Nah nanti tambahkan, jadi tambahkan Bapak Ibu dan ini belum muncul di Bu Umul, saya belum muncul gitu ya. Tapi saya udah telepon sama Bu Umul gitu ya. Tapi tidak akan muncul sebelum saya menyelesaikan sampai step 5. Jadi artinya apa? Bu Umul masih bisa dilamar oleh yang lain. Jadi hak prerogatifnya Bu Umul nanti mau menyetujui yang mana. Wah, saya mau menolak Prof Yuni aja deh, boleh gitu ya. Nah, itu diselesaikan dengan cara baik-baik ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti identitas non-dosennya disampaikan Bapak Ibu bisa dari mahasiswa. Jadi kalau saya ditambahkan begini Bapak Ibu, pilih jenis keanggotanya bisa ke mahasiswa A, bisa mahasiswa, bisa umum. Umum itu misalnya dari Bapak Ibu mengambil dari BRIN boleh, dari apa namanya pakar boleh. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih misalnya dari luar negeri, apa namanya misalnya dari misalnya saya punya Prof Wan dan lain-lain itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tidak akan bisa maju kalau saya belum ngeklik satunya lagi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi terlihat di layar ya. Anggota dosen terlibat minimal 2, ya kan Bapak Ibu? Minimal 2. Jadi kalau saya belum menambahkan nih,
eh, maka saya tidak akan bisa nambah lagi. Saya nggak bisa lanjut, Bapak Ibu. Nah, nah nanti Bapak Ibu tolong ini diikuti step by step dan ini dari awal. Jadi walaupun Bapak Ibu nanti belum proposalnya belum bagus benar atau proposalnya belum jadi, nggak apa-apa, majuin aja dulu gitu. Nanti ini masih ada kesempatan untuk bisa take down dan lain-lain. Itu Bapak Ibu. Mungkin dari sini sebelum saya masuk ada diskusi dulu sebelum masuk ke sistem, nanti akan didetailkan lagi sama Mas Darto. Ya, Bapak baik. Ibu, Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand atau diketikkan di kolom chat. Oke, baik. Izin bertanya, Bu Prof. yeah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam Yuli, warahmatullahi wabarakatuh. atas waktunya. Izin bertanya ya, Prof. Terkait dengan pengajuan untuk hibah penelitian yang tahun ini, mungkin saya masih berlanjut dengan yang kemarin ya, Prof. Ya, karena kemarin masih model ya, Prof. Model, jadi rancangan model. Jadi tahun ini saya rencananya masih melanjutkan yang proposal yang lama gitu, karena belum sampai prototipenya belum menjadi belum diuji validitasnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya baca di buku pedoman itu kan sekarang bisa 1 sampai 2 tahun ya, Prof, untuk multi years-nya ya, Prof ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya mengusulkan sekarang dengan judulnya yang sama dan anggaran 2 tahun itu saya buatkan dalam satu proposal sekarang atau seperti apa ya, Prof? Ingin izin Yang arahannya. tahu, saya nggak bisa memberi advice Bu kalau kayak Mm, gini. Yang tahu kepakarannya itu Ibu sampai mana kemarin. Iya, betul. eh, Sebaiknya memang nggak sama ya Bu judulnya. Kenapa? Karena kalau sama kan nanti seolah Ibu menduplikasi lagi gitu. Oh gitu. Jadi Iya, baik. dianukan aja Bu. Kalau Iya, TKT 1 sampai 3, maka Bapak Ibu di fundamental. fundamental. Jadi Iya, kata kuncinya itu pasti rekayasa, sintesis, apa gitu kan Bu. iya, Tetapi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke terapan, paling tidak apa? Perancangan prototype atau perancangan model gitu Bapak iya, Ibu. Nah, iya, yang tahu itu Bapak Ibu, Bu Erni. Jadi iya, karena kepakarannya ada di Ibu ya, saya kebetulan bukan kepakaran keperawatan gitu ya. iya, Tapi insya Allah Ibu sudah bisa menakar Bu iya, apa yang akan dilakukan. Kenapa? Karena nanti itu terkait dengan roadmap, juga terkait dengan kegayutan gitu ya, antara metode dengan nanti pembiayaan gitu ya. iya, Nah, baik. kalau saya memang eh, saya tuh apa namanya agak ya agak safe gitu ya. Saya biasanya mengajukannya di 1 tahun situ gitu. Satu Tapi kalau tahun. ibu nggak apa-apa 2 tahun nggak apa-apa kan diperbolehkan Iya, gitu kan. iya, Nah, baik, baik. baik, Prof. Terima Nah, kasih ya, silakan. Prof. Mm-mm. Iya, Ye. Ya. Baik, Prof, ada pertanyaan selanjutnya di kolom chat dari Ibu Nur Laila Ella. Mm-mm. Assalamualaikum, izin bertanya Prof tentang rumpun dan level. Saya kurang paham, bisa dijelaskan contoh dari ekonomi dan bisnis seperti apa? Gitu, Prof. Ya, dari ekonomi dan bisnis, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa milih ini. Kalau dari ekonomi bisnis itu berarti Ibu apa ya? Ilmunya apa, Bu? Hmm, hmm. Nih, Ibu milihnya di sini, Bu. Ekonomi Ilmu apa ya? Ekonomi itu apa ya? atas itu. Humaniora kali ya? Nomor 2 ada ekonomi, Prof. Oh ya, oke, ekonomi ada, Bu. Nih, level 2-nya Ibu bisa pilih ilmu ekonomi atau ilmu manajemen, ya kan? Nah, 3-nya besok Ibu pokoknya yang ada di sini Ibu milih aja, ya, yang dari ekonomi. Dari FAI juga nanti kalau nggak ada disesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kayak FAI itu mungkin masuk ke sosial humaniora ya. Nah, gitu kan. Nah, level 2-nya nanti masuk ke mana? Ilmu sosial misalnya, gitu kan. Nah, level 3-nya baru masuk. Pokoknya ini sudah given ya, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa ngutri-utri gitu. LPPM tidak bisa mengubah juga. Ya, Mbak Nur iya, Lela udah bisa kejawab ya? Bagaimana Ibu Nur Laila Ella? Eh, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya lagi, boleh silahkan langsung saja. Sudah, Kalau nggak saya lanjut lagi. ya.
Mungkin Lanjut ya. itu dulu. Iya, Prof. Baik. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi ini yang tadi disampaikan Bapak Ibu, kalau kemarin kan apa Prof eh, Prof Wisnu dan lain-lain kan menjelaskannya kan anu ya, Bapak Ibu sudah dianggap tahu gitu ya. Jadi artinya bahwa ini semua tim pengusul peneliti ini Bapak Ibu ya, jadi ketua penelitinya dosen tetap non ASN, boleh ASN, NIDN, ide Sintanya ada. Jadi kalau belum punya Sinta memang nggak bisa mengajukan gitu ya Bapak Ibu. Berstatus aktif, tidak sedang tugas atau izin belajar ya Bapak Ibu. Jadi memang kata-kata tidak boleh. Jadi walaupun pakai dana dari UMJ tetap nggak boleh kalau sedang S3 ya. Kemudian berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan atau terkena sanksi. Kemudian dosen tetap perguruan tinggi, apa tim penelitinya boleh. Jadi untuk tim peneliti Bapak Ibu ini tidak ada batasan ya. Kalau tim penelitinya itu nggak dibatasi seperti ketua. Kemudian mahasiswa itu harus nanti Bapak Ibu harus hafal dengan NIM. Jadi paling tidak diambil dari pengajaran Bapak Ibu. Dan kita sekarang sudah dimudahkan gitu ya Bapak Ibu dengan siakat. Kemudian berasal dari lembaga atau institusi negeri baik di dalam ataupun di luar negeri ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dari luar negeri maka Bapak Ibu harus punya paspornya. Kemudian dapat juga menjadi berperan sebagai mitra penelitian. Demikian Bapak Ibu. Nah, kuota tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, kuotanya maksimal 2 gitu ya. PMDSU kebetulan kita nggak ada gitu ya Bapak Ibu ya, jadi kita nggak usah bicara. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita ini di sini yang sudah ditutup gitu ya Bapak Ibu ya. Yang sudah ditutup nanti Bapak Ibu nggak usah nanya. Itu adalah penelitian pasca sarjana dan penelitian dosen pemula. Kemarin pun di apa namanya waktu diskusi juga kenapa sih nggak ditutup aja gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu hanya boleh dibuka itu adalah penelitian fundamental ya kan sama penelitian terapan. Karena UMJ sudah eh, sudah apa namanya sudah klasternya utama, maka Bapak Ibu biasanya ada fundamental reguler ya Bapak Ibu ya. Kemudian penelitian kerjasama sepertinya sudah tidak boleh karena kan kita sudah apa namanya sudah utama ya Bapak Ibu ya. Nah, kolaboratif penelitian strategis atau katalis diperbolehkan, tetapi Bapak Ibu paling lambat tanggal 17 ini sudah submit. Jadi Bu Suharsiwi sudah submit yang minat katalis ya Bapak Ibu ya. Kalau di katalis itu minat dulu, baru nanti minat itu nanti akan setelah itu nanti diperbolehkan, nanti baru akan menyusun proposal. Nah, penelitian terapan ada 2 Bapak Ibu, luaran model atau luaran prototipe. Jadi beda ya antara model sama prototipe. Nah, Bapak Ibu silakan nanti, jadi maksimal usulannya emang 2 tahun Bapak Ibu, silakan nanti akan melihat di bimanya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ini PMDSU saya skip aja Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nggak punya ya PMDSU. Kemudian dosen pemula reguler, ini kita nggak boleh lagi dikarenakan UMJ sudah pada klaster utama. Jadi ini nggak boleh lagi Bapak Ibu. Kemudian fundamental reguler. Nah, jadi kalau fundamental reguler Bapak Ibu boleh. Nah, Bapak Ibu jakungnya memiliki jakung lektor. Ini ketuanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian Sinta itu 300 untuk saintek dan 100 untuk bidang sosum. Anggota pengusul minimal 2 orang dengan 1 dosen berasal dari perguruan tinggi yang sama. Jadi Bapak Ibu tidak boleh dua-duanya dari universitas yang lain. Nah, saya kasih tip juga Bapak Ibu, Sintanya dibenerin dulu dari sisi apa namanya kepakaran Bapak Ibu. Kalau saya bertanya tentang kepakaran Bapak Ibu sesuai dengan usulan, apakah saya harus masuk ke Sinta Bapak Ibu? Apa yang bisa
saya reviewer, kebetulan saya biasanya mengkonfirmasi itu di Sinta dan saya mengkonfirmasi kalau dia punya Scopus gitu. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, Sintanya sebelah mana sih kalau menunjukkan kepakaran itu? Itu yang harus diperbaiki dari Bapak Ibu. Halo, Boleh, boleh, Iya, Prof. Prof. Boleh, Prof. ya baik. Saya masuk ke Sinta saya ya Bapak Ibu ya, karena kan saya nggak mungkin masuk ke Sintanya orang lain gitu ya. Baik, saya akan coba ya Bapak Ibu. Moga-moga Bapak Ibu nggak ngantuk. Ya, ini benar-benar siang yang benar-benar bikin ngantuk Bapak Ibu. Oke, saya coba akan masuk ke Sinta ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Izin, Prof. eh, Silakan. sudah ketahuan belum? Belum, Prof. Belum ya, baik, baik, baik. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang dinamakan kepakaran itu adalah yang ada di sini, Bapak Ibu. Chemical Engineering, Agro and Herbal Product, Nanoteknologi, Ekstraksi Ultrasonik, Ekoenzim. Ini yang dinamakan kepakaran Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ngubahnya dari mana? Ngubahnya itu dari Google Scholar. Ya. Jadi Google Scholar-nya dibenerin dulu. Saya nggak usah ke Google Scholar ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sampai Google Scholar nanti nggak rampung-rampung ini. Ya, ngubahnya ini nggak bisa disinkronisasi kalau Bapak Ibu Google Scholar-nya belum benar gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya masuk ke perlu masuk ke Google Scholar Bapak Ibu. Iya, Bu. Boleh, Prof. Boleh, Baik, Prof. baik ya. Saya take down dulu sebentar. Maaf ya Bapak Ibu. Moga-moga Bapak Ibu nggak ngantuk nih dengar suara saya ya. Suaranya masih cemengkling ini. Gitu ya. Hmm. Yang ngantuk ibu kali. Prof, izin, sembari ada pertanyaan, boleh, Prof? Ya, boleh, Mbak. Dari Ibu Fiarti Aminita, izin bertanya untuk anggota umum, apakah boleh dari badan non-pemerintah, misalnya perusahaan kecil tapi sudah terdaftar PT? Boleh sih, itu kalau di situ kan hanya KTP sama paspor. Baca panduan boleh sih, Hmm, ya. Tapi boleh. harus jelas ya. Ya. Nanti dia fungsinya apa? Fungsinya mitra atau apa gitu ya. Hmm. Nah, baik. Nih, Bapak Ibu, ini yang berasal dari Google Scholar saya. Jadi Google Scholar-nya Bapak Ibu dirapikan ya, Bapak Ibu ya. Paling tidak kalau sudah ada ID Scopus, Bapak Ibu sampaikan. Orchidnya dimasukkan. Atau satu lagi yang misalnya, kenapa? Karena nanti kalau apa namanya reviewer nggak nemu, maka dia akan ngetik nama ibu. Normalia Lucida. Ini siapa ini? Gitu kan? Karena apa? Karena jadi ketua gitu kan. Nah, langsung ketahuan kan. Oh, Sintanya kayak gini. Oh, dia punya Scopus, oh, anu dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi yang disampaikan tadi di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa login, kemudian Bapak Ibu bisa mengubah gitu ya. Nah, jadi kayak gini nanti kalau nggak bisa nanti diterangkan lagi sama Mas Darto ya untuk ini. Eh, Bapak Ibu jangan lupa apa namanya Bapak Ibu apa namanya kalau ada perbedaan antara GS sama sama apa namanya sama Google Scholar sama Sinta, Bapak Ibu bisa menghubungi Mas Darto ataupun WA ya, jangan sampai telepon. Saya juga nggak senang kalau ditelepon langsung gitu ya. Paling tidak Bapak Ibu WA ya, dan paling tidak ya insya Allah sebelum 24 jam Bapak Ibu sudah dibaca gitu ya. Jadi jangan sampai ada gosip. Mas Darto kalau ditelepon nggak ditangkat-tangkat. Nah, mau dihubungi sama ibu aja juga nggak diangkat gitu kan kadang-kadang gitu ya. Karena maklum ya kan sedang sama keluarga gitu ya. Bapak Ibu ya. Baik, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan teruskan lagi ya. Muka-muka nggak ngantuk nih. Ya, izin ada pertanyaan lagi, Prof. Dari Ya, Ibu Eva Herianti, untuk TKT 3, untuk TKT penelitian fundamental, apakah langsung di TKT 3
Yang kedua untuk peneliti di Fakultas dan Ekonomi dan Bisnis. Untuk penelitian dengan data kuantitatif bagaimana dengan mitra? Kan kalau fundamental itu kan 1 sampai 3. Jadi akhirnya harus 3. Nggak bisa mula-mula 3 jadi 3. Itu jadi pertanyaan Bu Eva. Jadi kalau bisa dari 2 ke 3. Itu. Nah, kemudian kalau penelitian fundamental tidak perlu mitra. Nah, yang perlu mitra siapa? Yang perlu mitra adalah terapan. Mitra pengguna teknologi. Begitu barangkali. Ya, Mbak. Ya, Ye, jelas, Prof. Terima kasih. sama-sama Ibu. Bapak Ibu, kemudian jangan lupa nanti kalau menyampaikan jurnalnya itu benar-benar ditulis ya Bu, tautannya, SJR-nya berapa dan lain-lain. Bapak Ibu ya. Nah, di sini 1 sampai 2 tahun besaran dananya maksimal 150 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kira-kira seperti itu dan Bapak Ibu sudah bisa membaca ini dengan baik, termasuk katalis ya, kolaborasi penelitian strategis katalis karena Bu Suharsiwi sama Pak Umam itu tahun lalu menang gitu ya. Oke, Bapak Ibu, terapan luaran model. Nih, kalau misalnya Bapak Ibu orang sosial gitu kan punya model tuh. Nah, model itu kalau terapan harus punya pengguna. Ini banyak di VIP, di FAI banyak. Nah, kalau di VIP, Bapak Ibu harus pengguna teknologi. Misalnya pengguna pembelajarannya siapa dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu tidak tidak perlu saya ulang lagi. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, kalau terapan itu satu model yang telah diuji di lingkungan. Kalau kata-kata diuji di lingkungan, berarti Bapak Ibu harus menjelaskan lingkungannya di mana. Kalau bagi saya orang eksak, saya paling tidak saya sudah mengujinya pada level mana, konsumen akhir atau apa, gitu ya. Nah, itu nanti dibuktikan, Bapak Ibu, dibuktikan dengan apa? Dengan kuantitatif. Pengujiannya apa saja? Kalau misalnya saya tuh kosmetik itu pasti pengujiannya melalui apa? Dia sudah tersertifikasi BPOM, sudah tersertifikasi apa namanya punya izin edar dan lain-lain ya. Itu biasanya di situ. Dan satu laporan visibility study. Nah, Bapak Ibu udah paham? Paling tidak visibility study sudah ada aspek ya. Aspek apa saja? Aspek teknis teknologis, aspek sosial humaniora, kemudian aspek finansial dan lain-lain. Pintas Jadi skornya Pak, belum nyampe. ya Bapak Ibu kira-kira seperti itu. Dan besaran dananya maksimal 250. Dan untuk RAB, Bapak Ibu buka SBU. Ya, Bapak Ibu buka SBU. Saya rasa di di yang lalu Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Prof. Tria, Bu Suharsiwi, Pak Anwar gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lagi buka YouTube yang lalu dan juga Bapak Ibu bisa lagi buka YouTube lagi. Ya, oke. Nah, kemudian kalau terapan luaran prototip, Bapak Ibu, ini minimal 2 orang juga ya, mitra. Kemudian pelaksanaan monotahun sudah apa? Diuji oleh lembaga resmi yang relevan. Jadi nggak boleh diuji oleh universitas sendiri. Tidak boleh jeruk makan jeruk, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian satu laporan visibility study berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Nah, kalau multi tahun harus apa? Perwarupa yang diuji di lingkungan terbatas, didaftarkan kekayaan intelektual yang relevan, bisa paten terdaftar. Jadi kalau paten tidak perlu sampai ke granted Bapak Ibu, sampai terdaftar saja atau HKI gitu ya. Terus tahun kedua adalah perwarupa yang telah diuji oleh lembaga resmi yang relevan atau satu laporan visibility study yang berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Jadi yang tahu ilmunya, yang tahu cara ngukurnya, tahun pertama dan kedua Bapak Ibu. Jadi kalau saya biasanya yang penting kalau terapan itu 4 sampai 6 ya Bapak Ibu ya. 4 atau Bapak Ibu bisa mulai di 5 dulu boleh, terakhir nanti 6. Gitu Bapak Ibu, kira-kira nah penggunaan anggaran Bapak Ibu nggak boleh biaya
bolehnya apa? Biaya bahan boleh, biaya pengumpulan data boleh, analisis data boleh, sewa peralatan boleh, tapi tidak boleh beli. Ya, tidak boleh beli. Beli apa? Beli misalnya beli apa namanya alat pengaduk reaktor itu nggak boleh. Yang boleh beli adalah bahan habis. Ya. Terus kemudian biaya pelaporan hasil ini di ini kan maksimal 10%. Nah, kemarin ada pertanyaan di YouTube juga kan, Bapak Ibu. Nah, kalau Scopus itu kan sampai katakanlah sampai ada yang 40 juta, ada yang 50 juta. Gimana itu, Prof? Kata dia gini, ya pokoknya Dikti hanya memberikan 10%, gitu ya. Nanti perkara pelaksanaannya kalau Bapak Ibu menang itu bisa cukup lah gitu. Nah, honorarium tidak boleh beli ini ya Bapak Ibu ya. Honorarium tim peneliti nggak boleh. Tapi Bapak nanti hanya perlu SPTB. Jadi paling tidak kalau saya tahu lah, kalau penelitian itu Bapak Ibu sisa, ada sisa dana. Ya. Nah, pembelian tanah lahan nggak boleh, kendaraan operasional nggak boleh gitu ya. Nah, dan seterusnya ya. Nanti silakan dibaca. Nah, template proposal Bapak Ibu ambil yang di Bima, Bapak Ibu. Nah, saya sudah share di grup penyiapan Bima, saya sudah share. Mbak Ciska nanti dimasukkan ke anu ya Bu, ke bahan pelatihan ya. Tetapi Bapak Ibu nanti cek lagi ya. Takutnya nanti berubah gitu ya. Nah, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah ini. Nah, kalau sudah selesai penelitian saya akan beralih ke PKM. PKM kita berada di utama. Tentang penelitian ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mbak Untuk Lia, untuk barangkali kita ada menjawab yang, pertanyaan. Mhm. kalau nggak ada saya akan Terkait lanjut ke dengan PKM. penelitian kan ya, Bapak Ibu, sepertinya belum ada, Prof. Boleh dilanjut dulu. Oke, ya baik. Nah, kalau pengabdian masyarakat Bapak Ibu, poin perubahannya juga sama. Jadi Bapak Ibu tetap mengacu kepada Astagita. Kemudian perubahan nomenklatur kementerian, kemudian nomenklatur DPPM ya, dulu namanya DRTPM. Terus kemudian diperuntukkan bagi dosen di perguruan tinggi di bawah Kemendikti-Saintek, baik akademik maupun vokasi. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah poin perubahannya. Jadi Astagita itu perlu dimasukkan sebagai permasalahan. Ya, kemudian yang nanti akan diselesaikan di dalam solusi. Jadi analisis situasi itu paling tidak melihat kepada Astagita, nomenklatur, direktorat berubah sama akademi dan vokasi sama. Baik Bapak Ibu, saya hanya menekankan lagi. Lini masanya sama Bapak Ibu, jadi seluruh dosen Indonesia akan berebut di Bima ini Bapak Ibu, jadi jangan sampai sia-siakan untuk yang mepet-mepet waktu ya Bapak Ibu ya. Jangan jadi Mr. dan Mrs. Deadline gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Bidang fokus pengabdian masyarakat hampir sama, tetap pakai RIRN dan sebagainya. Nah, kolaborasinya kalau bisa nasional melalui kualitas riset dunia, solusinya sudah inovatif ya Bapak Ibu. Dan dari yang menang yang lalu, Bapak Ibu memang yang menang itu biasanya kuantitatif. Ya, tahun lalu saya sebutkan yang menang adalah Bu Lorenta, ya, kemudian Bu Lola Ramadona, kemudian Pak Sukriyaton, ada Bu Suharsiwi, Bu Erni Rita, satu lagi adalah Bu Endang Rudiatin. Jadi Bapak Ibu boleh japri ke beliau-beliau, kira-kira kalau akan melihat, Bu saya dikasih dong contoh proposalnya gitu, boleh. Nah, gitu ya. Kalau misalnya nggak ngasih ya, nanti ke apa namanya ke LPPMC bisa juga gitu ya. Moga-moga teman-teman mau berbagi ya yang ada di grup ini ya. Kenapa? Karena kalau kita bersama-sama insya Allah bisa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian, nah kalau di PKM, Bapak Ibu tetap melihat SDGs. Nah, jadi SDGs dan Astagita ya Bapak Ibu. SDGs masuk ke analisis situasi dan ditambahkan lagi IKU ya Bapak Ibu ya. IKU itu adalah indikator kinerja utama. Jadi paling tidak Bapak Ibu menyelesaikan atau memenuhi pemenuhan 2 IKU. Nah,
Nanti kalau Bapak Ibu menang, paling tidak Bapak Ibu kerjasama dengan prodi dan juga dengan fakultas. Nah, prodi sama fakultas itu diuntungkan loh kalau Bapak Ibu menang. Kenapa? Karena paling tidak itu bisa untuk akreditasi satu. Yang kedua adalah implementasi kerjasama itu bisa masuk ke apa namanya sebagai akreditasi. Jadi paling tidak Bapak Ibu, saya selalu menekankan yang menang harus mengasihkan itu ke prodi. Kalau sampai nggak mengasihkan ke prodi sama fakultas, lapor ke LPPM. Gitu ya, saya selalu begitu. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian ini asta cita Bapak Ibu sudah dituliskan ada 1 sampai 8. Asta 8 ya. Baik, ini ada 8 misi presiden dan wakil presiden. Nanti silakan Bapak Ibu mengambil yang mana. Apakah Bapak Ibu mengambil mendorong kewirausahaan atau mana-mana ya Bapak Ibu ya. Oke, prinsip dasar dalam pengabdian masyarakat berbasis kewilayahan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lokasi jaraknya lebih dari 200 dan itu RAB-nya nggak cukup, maka Bapak Ibu harus nombok gitu ya, nombok nggak boleh. Makanya cari mitra yang dekat saja gitu ya. Nah, penerapan hasil riset Bapak Ibu. Nah, kata-kata penerapan hasil riset nanti disampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat nanti apa namanya, nanti saya izin deh sama yang satu sosum, yang satu dari Saintek gitu ya. Yang satu sosum, satu Saintek untuk PKM juga akan di-share di grup ya. Baik Bapak Ibu, kemudian tantangan dan kebutuhan, tantangan dan di mitra ya Bapak Ibu tidak boleh berdasarkan angan-angan Bapak Ibu memaksakan. Kemudian kolaborasi antar perguruan tinggi itu punya nilai, tetapi tidak mesti harus. Kalau memang nggak perlu kolaborasi dari luar juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada dari perguruan tinggi lain juga diperbolehkan. Kemudian sinergi multidisiplin dan bermitra. Jadi Bapak Ibu tidak boleh satu fakultas. Ya. Bahkan kemarin aja Bu Erni Rita juga ditanyain, kenapa dari rumput kesehatan? Gitu ya. Akhirnya kan kita klarifikasi bahwa gizi itu tidak dari kesehatan, tidak dari keperawatan, berbeda rumpun gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau bisa mengambil dari luar fakultasnya masing-masing. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bersilaturahim. Jadi temennya jangan itu-itu aja ya. Saya berteman sama Mbak Lia tuh, Mbak Lia dari FKM, Mbak Nunung dari FKK, Mas Darto dari FEB. Semuanya di LPPM lengkap itu. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, kemudian kegiatan terstruktur, target luaran jelas dan dapat diukur. Nah, jadi kalau mengatakan peningkatan pendapatan sebesar 10% dari pendapatan, misalnya 330 juta, itu disampaikan Bapak Ibu. Jadi peningkatannya berapa? 33 juta per tahun. Nah, itu. Jadi hitungan-hitungan kuantitatif itu menarik buat reviewer. Karena kalau saya reviewer itu, saya kalau melihat, oh iya ini kuantitatif banget itu berarti udah ketemu sama mitra paling tidak, ya kan? Nah, adanya unsur pemberdayaan atau dan bantuan investasi. Jadi kalau PKM yang diberikan itu paling tidak 50% dari biaya yang disampaikan. Karena kita sudah utama, jadi kita dananya maksimal 50 juta. Ya, Bapak Ibu. Ya, yang multi tahun tidak dibuka lagi tahun ini. Belum dibuka. Nanti moga-moga tahun depan dibuka kalau ekonomi kita sudah bagus. Nah, adanya perlibatan dua mahasiswa, ada dua IKU ya, Bapak Ibu milih IKU yang mana? Misalnya mahasiswa bekerja di luar kampus, belajar di luar kampus dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu lihat berkelanjutan, tuntas dan bermakna. Nah, untuk melihat keberlanjutan, Bapak Ibu nanti bisa melihat punyanya apa namanya setelah Bapak Ibu eh, menyelesaikan PKM, kira-kira akan jadikan apa? Misalnya jadi mitra, kemudian Bapak Ibu mitranya tetap menjadi apa? Dapat memberikan PKL atau magang dan seterusnya. Itu semua sudah ada di contoh-contoh. Nanti saya kasih yang punyanya saya tahun sebelumnya juga. Baik.
Di Pengmas, Bapak Ibu ada gugur. Gugur seleksi administrasi ya, Bapak Ibu baca baik-baik di panduan. Jadi misalnya saya sama milih Mbak Umul gitu ya, terus tidak ada dari FKM gitu ya. Itu gugur Bapak Ibu. Jadi saya milih dari orang teknik satu, terus satu orang teknik lagi, nah otomatis gugur Bapak Ibu. Gugurnya di sini gitu ya. Tidak masuk ke substansi walaupun proposal saya bagus gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silakan nanti dibaca panduan dengan baik. Nah, tahun lalu kita belajar Bapak Ibu, ini yang disampaikan oleh Prof. Okit. Jadi yang tidak submit itu sampai 37%. Itu artinya apa? Mereka mensubmitnya di akhir sesi. Jadi jam 12 ditutup, masih bekerja gitu ya. Nah, tahun lalu tuh masih ada perpanjangan lagi sih, tapi itu nggak bagus menurut saya. Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar dari kegagalan tahun lalu, di mana ada berapa ini? Ada apa namanya 37% yang tidak submit, gitu ya. Dan tidak lolos administrasi ada 34%. Ya, Bismillah, moga-moga UMJ bisalah Bapak Ibu semuanya, insya Allah dimudahkan ya untuk bisa bersama. Silakan deadline-nya ditolak. Tim pengusul Bapak Ibu ini yang penting adalah apa? Memiliki NIDN ya Bapak Ibu, dosen non ASN, dosen tetap, bahkan sekarang yang penting memiliki ID Sinta. Jadi di PKM ini tidak ada pembatasan harus rektor ya Bapak Ibu ya. Jadi yang masih AA dan yang belum punya kepangkatan bisa dilihat eligibilitasnya ya Bapak Ibu ya. Tetapi perlu dilihat dia punya track apa di situ ya kan. Karena kan kita nggak boleh tangan kosong ya kan. Dari internal yang lalu boleh, dari mana ya boleh. Nah, anggota tim pengusul, dosen tetap, dosen non ASN, NIDK, NIDN, NIDK, NUPTK boleh, NID Sinta yang penting berstatus aktif, tidak sedang tugas belajar atau izin belajar ya Bapak Ibu, ataupun leave gitu ya, cuti gitu ya, berasal dari perguruan tinggi yang tidak dalam status pembinaan. Mahasiswa juga demikian Bapak Ibu, memiliki nomor induk mahasiswa berstatus aktif di PD Dikti. Oke Bapak Ibu, ini adalah yang tadi disampaikan. Nah Bapak Ibu, ini sudah saya tutup ya yang pemberdayaan yang monotahun, multi tahun ditutup. Jadi yang dibuka ini adalah yang 50 juta dan yang pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Ini biasanya KKN. Dan di sini cukup berat Bapak Ibu pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa ini karena apa? Jumlah mahasiswanya harus 20 gitu ya. Waduh, uangnya cuma 80 juta itu. Nah, kalau saya lebih enak Bapak Ibu di PKM saja gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini kira-kira yang di apa namanya PKM. Jadi identifikasi problem yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, jadi sini ada 1, 2, 3. Mitranya siapa aja? Bisa masyarakat produktif, bisa masyarakat yang terkena dampak gitu ya. Bisa juga masyarakat yang belum memiliki unit usaha. Ada salah satu contoh tahun lalu, itu yang menang. Itu adalah punyanya Pak Sukriyaton. Pak Sukriyaton itu membuat startup bawang bawang apa itu hitam, bawang hitam ya. Jadi nanti kalau misalnya mau contohnya Pak Sukriyaton, silakan kalau menghubungi Pak Sukriyaton sendiri atau dari LPPM juga bisa sih. Gitu ya. Nah, kalau yang hidroponik itu Mbak Lorenta sama Mbak Lola. Kemudian yang siapa ya? Saya lupa ya. Kalau Bu Endang itu kayaknya anu ya, startup apa gitu ya. Apa namanya? Ismea gitu ya. Kemudian yang satu lagi itu siapa yang menang ya? Lupa lagi. Ini Prof. Bu Suharsiwi. Bu Suharsiwi dengan Porkesi ya. Iya. Oke. Nah, kita kira begitu Bapak Ibu, bahkan sekarang tingkat IRT aja boleh menjadi mitra. Gitu ya. Baca baik-baik panduan pokoknya. Nah, oke Bapak Ibu, saya rasa
apa namanya ini keberlanjutan dan lain-lain nanti Bapak sampaikan di situ. Nah, pengabdian sama dengan pemberdayaan plus investasi, tidak hanya berupa pelatihan-pelatihan ya Bapak Ibu ya. Nah, apa namanya Bapak Ibu harus memberikan investasinya berapa, alatnya nanti dibikin apa namanya teknologinya dan lain-lain. Kemudian tadi pemberdayaan mitra yang jelas. Nah, baca panduan kalau kurang satu bisa gugur, substantif tidak naratif, tidak tergambar jelas. Waktu kerjanya 6 bulan. Nah, kalau bikin RAB, Bapak Ibu, RAB itu jangan sampai lebih dari 6 bulan. Kemarin disampaikan oleh Prof. Okit. Ya, termasuk penelitian. Itu kalau bisa tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kenapa? Nanti akan dikurangi oleh reviewer. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu memang bisa lolos sih, tapi nanti ada pengurangan biaya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau luaran, Bapak Ibu nanti disampaikan ya Bapak Ibu, termasuk YouTube. YouTube itu nanti Bapak Ibu sudah bisa mengakses YouTube-nya LPPM, ya kan, lembaga gitu ya. Bapak Ibu sampaikan apa namanya www-nya gitu ya. Terus jurnalnya juga, media massanya kalau misalnya mau pakai Republika boleh dan lain-lain ya Bapak Ibu punya, tapi sampaikan dalam www tautan gitu ya. Karya audiovisual bisa juga karya visual nanti dalam bentuk HKI atau hak cipta Bapak Ibu sudah ada sentra HKI gitu ya. Insya Allah LPPM membantu Bapak Ibu. Nah, pemberdayaan masyarakat ini kalau yang ini sudah nggak boleh ya Bapak Ibu ya PBM PMP itu sudah nggak boleh. Jadi kita mulai di sini yang 50 juta gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Silakan nanti akan memilih. Nah, larangan, Bapak Ibu, ini sudah ada larangannya. Jadi di sistem itu kalau untuk apa namanya PKM itu sudah ada Bapak Ibu ya PKM itu sudah tersistem gitu ya. Bapak Ibu harus mulai SBU. Nanti ada contoh. Silakan nanti akan saya share contoh punya saya gitu ya. Nanti saya izin juga sih nanti dengan Mbak Lia nanti tolong diizinkan ke apa namanya ke para pengabdi juga ya kalau Ya, misalnya baik, Prof. diperbolehkan semoga menjadi ilmu amal jariah ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau kita di antara UMJ Insya Allah Bapak Ibu apalagi kalau sudah Japri Insya Allah Bapak Ibu dikasih kok gitu. Nah, kemudian komponen biaya dan inovasi itu nanti minimal 50% Bapak Ibu, ada yang diperuntukkan untuk apa dan ada pelarangannya. Ya, oke, Bapak Ibu, kira-kira gitu. Nah, ketentuan komponen upah dan jasa, komponen pelatihan itu dipaketkan Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu terus. Nah, kemudian cara sinkronisasi juga sudah ada. Nanti silakan nanti Bapak Ibu akan cek. Nanti Bapak Mas Darto akan lebih mendetailkan. Kemudian bagi dosen ini akan login dan seterusnya. Bapak Ibu semuanya sudah ada. Ini ambil dari kementerian gitu ya. Termasuk skema, judul dan lain-lain sudah ada. Saya rasa nanti untuk tambah anggaran itu juga ada gitu ya. Bapak Ibu jangan lupa SBU dilihat lagi. Kemudian Bapak Ibu nggak bisa maju. Nanti kalau nggak bisa maju, Bapak Ibu upload aja PDF apa aja boleh gitu ya. Nanti bisa maju lagi gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, nah peran LPPM apa? Nah, peran LPPM apa? Nah, LPPM nanti Bapak Ibu akan memeriksa Bapak Ibu, makanya jangan sampai mepet di akhir. Kalau mepet di akhir saya juga nggak mau lah nungguin Bapak Ibu sampai jam 12 malam. Saya nggak mau gitu ya di akhir tanggal 7. Nanti jadi silakan nanti nah ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. LPPM akan mempunyai apa namanya? Nah, ini yang katalis Bu Suharsiwi sudah membuat itu 17 Maret terakhir gitu ya. Tapi yang pernyataan minat katalis itu akan mengubah proposal dimulai 18 Maret sampai 7 April. Jadi Bu Suharsiwi hanya punya satu
kekuatan juga untuk mengisi kalau beliau pilih di Katalis, di mana tanggal 18 sampai 7 April nanti sudah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu ini sudah ada langkah-langkahnya Bapak Ibu yang tadi saya praktekkan, termasuk mengisi di sini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian termasuk indikator pemilihan administrasi dan substansi sudah ada di dalam Google Drive. Silakan Bapak Ibu nanti apa namanya LPPM akan ada di grup dan Bapak Ibu yang sudah submit silakan menghubungi saya dan apa namanya di grup itu boleh. Nah, kemudian nanti saya mengembalikan atau enggak. Biasanya saya akan membaca. Kalau template-nya enggak benar, nanti saya akan kembalikan saja. Jadi Bapak Ibu bisa saya kembalikan ke draft, ya kan? Atau bisa saya setujui. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau ditolak, Prof, saya tuh nggak mau ini, akhirnya saya mau ganti skema aja deh, makanya saya tolak, gitu. Ya, jadi makanya ini perlu komunikasi langsung di grup ya, Bapak Ibu atau Japri. Nanti kalau saya mau mereject, itu pasti saya akan pertimbangan Bapak Ibu, gitu. Kenapa? Kalau udah reject, maka Bapak Ibu hilang semua yang ditulis di proposal. Ya, berarti Bapak Ibu bisa ganti skema. Ya, kalau kembalikan ke draft, Bapak Ibu, maka bisa memperbaiki. Demikian Bapak Ibu, moga-moga semua dimudahkan dan selalu ikutin apa namanya Bima, Kemdikti Saintek dan lain-lain. Janjinya dari Kemdikti mereka akan tetap mengupload di Instagram ya, kemudian juga di Facebook dan juga di YouTube-nya DPPM Dikti Saintek. Terima kasih Bapak Ibu, kita siapkan bersama. Insya Allah LPPM akan mendampingi Bapak Ibu dan akan sharing kepada Bapak Ibu termasuk dari para peneliti. Baik, saya rasa cukup Mbak Iya, Lia, bahkan teman-teman barangkali ada yang di chat atau ingin bertanya atau ingin berdiskusi, saya persilakan. baik, Prof Yuni masih ada pertanyaan dari Bu Eva Herianti juga terkait PKM, Prof, dengan judul pendampingan dan edukasi apakah diperkenankan atau hanya fokus pada pengembangan produk dan membuat produk? Kalau masalah judul terserah Ibu. Yang penting di panduan itu sudah jelas. Tidak boleh hanya pelatihan, tidak boleh hanya pendampingan. Jadi di situ sudah ada jelas step Bu Eva, termasuk investasi yang diberikan apa. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menerjemahkan, gitu ya. Kalau masalah judul, monggo saja. Kenapa judul itu sebaiknya sudah bisa menampakkan apa yang kita lakukan, ya. Bu Eva silakan nanti ada beberapa yang sudah menang tahun lalu, walaupun template-nya tidak sama, tetapi bisa menjadi bahan pembelajaran Ibu. Dan juga nanti apa namanya, jangan lupa apa namanya Ibu harus punya mitra ya. Kenapa? Kalau Ibu sudah jadi ketua di PKM, tidak bisa menjadi ketua di penelitian saat ini. Ya, Ibu pilih mana ini, gitu ya, apa namanya. Jadi sekarang itu benar-benar orang harus fokus, gitu ya, termasuk menjadi guru besar sekarang juga harus fokus katanya. Demikian Bu Eva, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada Prof Yuni terkait pengusulan strategi penyusunan proposal hibah penelitian dan PKM? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Profesor Dr. Insinyur Triuni Hendrawati MSI atas paparan yang sangat bermanfaat, terutama bagi Bapak Ibu yang bermaksud mengajukan usulan penelitian dan PKM pada tahun ini. Serta Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Prof. Yuni, saya dapat menggarisbawahi bahwa mudah-mudahan sebelum Hari Raya proposal hibah penelitian dan PKM sudah dapat tersusun dengan baik. Dengan demikian kita bisa memanfaatkan waktu seoptimal mungkin untuk mempersiapkan proposal yang matang dan berpeluang besar untuk mendapatkan pendanaan. Baik, mungkin nanti kalau ada yang masih ingin bertanya setelah materi dari Pak Darto, begitu boleh, Prof? Ya, silakan, saya ada di Ya, ya. baik. Baik. Selanjutnya, ya, terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Darto SEMM yang akan membahas tentang pemutakhiran data Sinta, akses BIMA, dan sinkronisasi dengan PD Dikti dan Sinta. Bapak Darto? Baik,
Kepada Bapak Darto kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lia. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Pak Darto? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Warek 1, pimpinan ONJ, pimpinan fakultas dan Prof Yuni, yang kami hormati Bapak Ibu semua dan tim LPPM. Insya Allah menyambung dari apa yang disampaikan Prof Yuni terkait substansi isian. Kali ini mungkin akan saya bahas terkait dengan bagaimana posisi klasterisasi perguruan tinggi, pemuktahiran, data pada Sinta, lalu bagaimana akses BIMA. Karena ini juga penting kita upayakan jangan sampai tidak lolos di administrasi. Beberapa kasus tahun lalu adalah beberapa dosen sudah menyiapkan proposalnya tetapi tidak eligible. Nah, itu kan disayangkan sekali karena dari awal tidak mengecek terkait dengan eligible data usulan. Untuk itu, Bapak Ibu, izin kami sampaikan poin-poin penting yang harus disiapkan di awal sebelum proposal kita dibuat. Sebagai informasi, per hari ini tercatat di akun operator sudah ada 7 usulan yang masuk untuk di penelitian. Jadi mudah-mudahan sampai akhir bulan sudah mencapai sekitar 50 proposal seperti tahun lalu, sehingga peluang menang cukup besar. Terkait dengan hibah yang saat ini dibuka, karena masih banyak beberapa pertanyaan, terutama di dosen-dosen muda yang baru tahun ini mengajukan, bagaimana kalau misalkan kita mengajukan penelitian dosen pemula. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini masih ada, bahwa kita tahu bahwa posisi UMJ saat ini berada di pada klaster utama, sehingga tidak ada atau tidak dibuka kembali untuk skema penelitian dosen pemula. Jadi untuk dosen-dosen muda, alangkah lebih baiknya mungkin mengikuti bagi untuk dosen-dosen senior, seperti misalkan akan ke hibah penelitian fundamental, kemudian pendidikan magister juga sama, tidak dibuka mengikuti penyesuaian efisiensi di lingkungan kementerian, termasuk doktor sarjana unggul juga sama, tidak dibuka. Untuk yang katalis, dibuka. Untuk skema penelitian terapan, baik luaran model maupun luaran prototipe, dibuka. Dan untuk pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakat pemula juga tidak ada untuk di UMJ. Yang kita bisa ajukan adalah skema pemberdayaan kemitraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa, itu bisa dibuka. Tetapi setiap dosen memiliki tingkat eligibilitas yang berbeda. Untuk itu, Bapak Ibu untuk segera melakukan cek eligibilitas dan update Sinta. Lalu akan saya tampilkan beberapa poin yang penting terkait dengan apa dan bagaimana seharusnya kita lakukan di akun masing-masing. Dan apakah sudah terlihat, Mbak Lia? Belum, sudah, sekarang sudah. Ini Bapak Ibu tampilan Sinta ketika Bapak Ibu login. Jadi dipastikan semua Sinta baik di publikasi Scopus, kemudian publikasi WOS, publikasi Google Scholar, dan publikasi di Garuda, terutama jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta, itu posisinya sudah disinkronisasi dan buku maupun IPRS itu harus pada posisi sudah diverifikasi. Contoh misalnya ketika kita lihat buku, nah di sini Bapak Ibu harus memastikan bahwa posisinya sudah verified, sehingga sudah bisa diakui sebagai kinerja kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah klaim, tapi statusnya non-verified, artinya Bapak Ibu belum memiliki kinerja terkait buku yang tadi di-input. Termasuk juga sama untuk IPRS. Nah, ini Bapak Ibu juga harus memastikan posisinya pada posisi verified semua, ya, warna hijau, sehingga akan meningkatkan, berpengaruh pada peningkatan skor Sinta Bapak Ibu semua. Seperti yang diketahui bahwa panduan menyebutkan untuk sosum dan seni itu minimal 150 untuk yang penelitian, kemudian untuk yang saintek minimal skor Sinta 300. Kasus yang tahun lalu adalah izin menyebut ya Bu Ernilita waktu itu sudah menyiapkan beberapa proposal, tetapi
lupa untuk update Sinta dan lain sebagainya, sehingga waktu itu skor Sintanya tidak memenuhi, sehingga perlu perlakuan khusus kami petani ya, beberapa kinerja. Nah, setelah diupdate, alhamdulillah Sintanya di atas 150 atau di 100 atau di atas 300. Nah, ini sudah memiliki hak untuk mengajukan proposal. Nah, pengalaman-pengalaman tahun lalu diupayakan bisa diantisipasi di awal sehingga penyiapan proposal bagi Bapak Ibu sudah maksimal. Nah, untuk terkait dengan publikasi Scopus, WOS dan lain sebagainya agar selalu update, di mana Bapak Ibu harus memastikan skor Sinta yang ada di laman Sinta Bapak Ibu, misalnya seperti ini, dengan skor Sinta yang ada di Bima. Beberapa kasus adalah dosen sudah mengupdate di Sinta, tetapi tidak melakukan sinkronisasi di laman Bima. Nah, ini akan mengakibatkan perbedaan skor Sinta yang ada di Sinta maupun di Bima. Caranya adalah Bapak Ibu memastikan masuk ke laman Sinta Bapak Ibu. Di sini ada Sinta Score Overall, jadi keseluruhan. Nah, yang menjadi syarat untuk pengusulan adalah Sinta Score Overall. Jadi 300 minimal untuk yang saintek, kemudian 150 untuk yang sosum dan seni. Jadi nilainya yang skor Sinta overall, bukan yang Sinta 3 tahun. Nah, kemudian skor Sinta ini harus dipastikan Bapak Ibu sudah tersinkronisasi di laman Bima. Nah, di sini. Ketika kita login, masuk ke laman Bima, itu harus dipastikan di sini sudah tersinkronisasi Sinta skornya 1529, itu sama dengan yang di Sinta di sini, 1529. Karena misalkan di Sinta sudah 150 ke atas, artinya sudah memenuhi. Ketika misalnya di Bima belum melakukan sinkronisasi, maka Bapak Ibu dipastikan tidak bisa eligible atau tidak bisa mengajukan usulan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian, kalau tidak salah, di angka 50 minimalnya. Lalu bagaimana proses melakukan sinkronisasi data di Sinta dan di Bima agar sesuai? Bapak Ibu tinggal klik di salah satu Sinta overall ini, sehingga nanti muncul pada bagian laman ini ada terakhir sinkronisasi kapan, 11 Maret. Ya, berarti sekitar beberapa minggu lalu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik sinkronisasi di sini. Nah, ketika melakukan sinkronisasi, dipastikan bahwa skor yang ada di Sinta tadi sama dengan di laman Bima. Karena yang dijadikan patokan adalah Bapak Ibu di laman Bima ini. Nah, kemudian itu yang pertama. Lalu dipastikan juga terkait dengan tadi pagi kami juga menerima aduan bahwa saya sudah lektor kepala, tetapi di Bima masih lektor. Nah, Bapak Ibu silakan pastikan melakukan sinkronisasi pada PD-Dikti yang di sini. Nah, ini disinkronisasi pada PD-Dikti di sini, sehingga jenjang pendidikan, kemudian jabatan akademik, dan lain-lain itu bisa diupdate di sinkronisasi PD-Dikti. Ya, seperti ini. Nah, berhasil melakukan sinkronisasi data dengan PD-Dikti, sehingga Bapak Ibu bisa memastikan data di PD-Dikti dengan data di Bima, sehingga alhamdulillah untuk memastikan bisa melakukan pengajuan usulan baik penelitian maupun pengabdian. Lalu tahap selanjutnya, Bapak Ibu memastikan eligibilitas setelah beberapa update ya, baik di Google Scholar, kemudian ke Sinta, dari Sinta ke Bima gitu ya. Sekarang kita cek eligibilitas di masing-masing usulan. Bapak Ibu masuk ke usulan reguler, kemudian masuk ke usulan untuk yang penelitian, lalu klik info eligibilitas. Nah, di sini baru ketahuan Bapak Ibu, kita boleh mengajukan di skema mana saja. Di sini ada informasi Sinta skor overall berapa, kemudian klaster kita, perguruan tinggi utama ya, kemudian home base-nya. Nah, dipastikan juga bahwa home base ini Bapak Ibu benar ya, ada di Saintek, kemudian ada di sosial humaniora dan seni. Misalnya kalau misalkan sosial humaniora, skor Sintanya 50, maka tidak bisa mengajukan. Maka eligibilitasnya di sini pasti
kosong. Ya, nah ini terjadi pada dosen-dosen muda yang mau mengajukan pada tahun ini. Jadi ketika kita cek di sini kita bisa mengajukan yang hijau-hijau ini adalah skema penelitian yang bisa kita ajukan. Terapan, luaran prototipe, terapan luaran model, dan penelitian fundamental reguler. Baru kita cek yang bagian usulan untuk pengabdian masyarakat. Sama caranya, pastikan tahun yang di checklist adalah tahun pelaksanaan 2025. Lalu kita klik eligibilitasnya. Nah, sini juga ada informasi skor Sinta overall. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa memastikan usulan kita bisa ke skema pemberdayaan kemitraan masyarakat sama pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa. Nah, baru kita melakukan tahapan yaitu melakukan perbaikan usulan pengabdian misalnya, baru klik usulan baru. Tahapan inilah yang dilakukan Bapak Ibu untuk mengisi judul, skema pengabdian masyarakat, program pengabdian masyarakatnya, bidang fokus, lalu di sini juga ada durasinya ya, kemudian identitas personal pelaksana, ada uraian dan lain sebagainya. Nanti diikuti langkah demi langkah sampai pada tahapan ke tahapan 5, yaitu konfirmasi usulan. Jadi tahapan pertama adalah identitas usulan, jadi dari judul dan sebagainya, kemudian substansi usulan, RAB. Nah, di substansi usulan mungkin Bapak Ibu bisa melakukan download template ya. Nanti yang pasti valid adalah template yang ada di Bima, gitu ya. Kemudian baru mengisi RAB secara otomatis, bukan manual ya. Lalu dokumen-dokumen penting misalnya identitas mitra dan sebagainya, baru setelah lengkap poin 1, 2, 3, baru Bapak Ibu, terutama dosen muda ya, untuk melakukan konfirmasi usulan dan bisa usulannya masuk. Baru setelah itu, LPPM akan melakukan pendataan dari usulan-usulan yang masuk. Izin kami tampilkan bahwa saat ini di akun kami di operator sudah ada 7. Nah, tahapannya adalah LPPM akan melakukan validasi terkait dengan usulan Bapak Ibu yang masuk. Apakah sudah terlihat kembali ya? Ini. Belum. Nah, ini Bapak Ibu silakan. Nah, di sini kita cek, kita konfirmasi ulang. Saat ini usulan draft, walaupun sudah draft, tapi sudah masuk ke akun kami, Bapak Ibu, sebagai kontrol dari LPPM. Nah, usulan draft ini pertama, ada 5 penelitian fundamental reguler, 1 penelitian terapan, dan 1 penelitian terapan luaran prototipe. Nah, siapa saja, judulnya apa, dan lain sebagainya sudah bisa kami cek, walaupun posisinya pada posisi draft. Misalnya kita cek di sini, ini Bapak Ibu, usulan-usulan yang sudah masuk per hari ini ya, per hari ini kalau kita bisa lihat ada 7 usulan. Ada Bu Irna, Bu Prof, sampai ke Bu Maya ya. Di sini masing-masing semuanya berbeda skema ya. Ada penelitian fundamental reguler, kemudian ada ya keluaran model dan keluaran prototipe. Nah, baru kita nanti akan cek ya kalau misalkan kelengkapannya sudah masuk bukan dalam bentuk draft lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu tahapan yang harus dilakukan di awal untuk secara teknis ya bagi Bapak Ibu agar dipastikan bisa melakukan usulan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, hal-hal lain yang sering terjadi adalah Bapak Ibu lupa menginput profil Sintanya, ID Scopusnya, kemudian ID Garuda, sehingga kinerja Bapak Ibu di Scopus maupun di Garuda maupun di Google Scholar itu justru tidak ketarik di Sinta. Nah, disayangkan sekali karena kesalahan yang sederhana tadi, tidak melakukan update ID Garuda di profil Sinta Bapak Ibu. Lalu tambahan sedikit dari saya terkait dengan pertemuan hari ini. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa dilakukan tahapan-tahapannya ada di PPT, yaitu terakhir terkait dengan identifikasi Scopus dan identifikasi WOS. Nah,
Untuk Scopus, alhamdulillah tidak ada kendala. Jadi, Bapak Ibu, ketika sudah melakukan input di profil ID Scopus Bapak Ibu, tinggal lakukan sinkronisasi. Cuman kelemahannya adalah Bapak Ibu ketika misalkan menggunakan akun Bapak Ibu, hanya dibatasi 1 kali sinkronisasi dalam 1 minggu. Nah, jadi kalau mau sinkronisasi lagi, yaitu di pekan depan. Nah, antisipasinya adalah silakan menghubungi kami di LPPM untuk melakukan sinkronisasi kapanpun bisa ya. Kemudian yang menjadi kendala dan sorotan adalah masalah WOS, WOS ya. Nah, di sini terkait dengan register ID dan sebagainya masih kendala dari web WOS-nya ya. Jika misalkan ada kendala, silakan Bapak Ibu klik di sini link panduan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada WOS solution, bagaimana kalau artikel WOS tidak terbaca di Sinta, lalu bagaimana merge author, di sini Bapak Ibu klik di link panduan untuk melakukan eh, konfirmasi WOS tadi. Baik, dari saya cukup Mbak Lia, teknis sekali, karena apa yang sudah disampaikan Prof. Yuni terkait substansi sudah cukup detail, dan saya menyampaikan ulang, selama pembukaan hibah ini, kami LPPM sudah melakukan 3 kali pelatihan dan workshop. Yang pertama itu sudah ada narasumber Prof. Tria, Pak Anwar, itu proposal, contoh proposalnya Bapak Ibu silakan bisa download di web LPPM. Izin menampilkan ya, Mbak Lia ya. Sudah terlihat Mbak Lia? Belum. Nah, Bapak Ibu silakan pada bagian LPPM UMJ, Bapak Ibu masuk ke LPPM UMJ, lalu di bagian pelatihan di sini sudah terlihat untuk yang flyernya workshop penyusunan proposal hibah penelitian dari TPM, lalu Bapak Ibu tinggal download saja materi-materi contoh proposal dari Prof. Yuni, ada kemudian dari Prof. Tria, kemudian Pak Anwar, dan Bu Siwi. Nah, ini untuk yang bidang penelitian. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal klik, nanti di sini ada proposal-proposal, baik proposal penelitian minat katalis, kemudian fundamental, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang pengabdian masyarakat, juga sama Bapak Ibu, silakan download di bagian strategi penyusunan proposal PPKM, ada contoh proposal dari Mbak Lola dan Bu Suwarsiwi. Silakan di sini dirasa tidak ada, silakan berhubung dengan kami di LPPM maupun dosen yang bersangkutan. Hatur nuhun Mbak, silakan. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Darto SEMM atas materinya yang sangat informatif dan juga teknis ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya kepada Pak Darto atau mungkin tadi ada yang mau bertanya kepada Prof. Yuni lagi, diperbolehkan. Atau mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya di grup. Mudah-mudahan kita saling bisa diskusi di grup karena nanti akan dijawab juga oleh ada di dalam grup itu ada Prof. Yuni juga, ada Pak Darto juga. Begitu ya Bapak Ibu. Izin boleh ini Prof. Ya, apakah nggak ada ini ya, nggak ada diskusi ya? Mungkin sudah mau pulang ini. Udah jam berapa ini? Dan Iya, kita hanya sampai udah jam 3. iya. Baik, apa namanya, Bapak Ibu, Insya Allah dengan ini semua, LPPM tentu saja apa namanya akan mendampingi Bapak Ibu dan apapun itu, eh, termasuk saya dan LPPM yang ada dosen di situ tidak mementingkan kepentingan pribadi. Kenapa? Karena apabila didanai itu Bapak Ibu bukan berasal dari LPPM, tetapi karena memang karya Bapak Ibu yang direview dari luar. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan, oh iya dekat sama Prof. Yuni terus menang, itu nggak ada, ya, nggak ada kata-kata itu. Jadi yang ada adalah semua adalah usaha kita bersama, termasuk LPPM akan mendampingi Bapak Ibu dengan sekuat tenaga untuk Bapak Ibu dan usahakan proposalnya memang kuantitatif. Kalau bahasa kuantitatif dengan terukur,
maka dan juga ada rekam jejak dari Bapak Ibu, misalnya kalau PKM itu bisa dari KKN, bisa dari yang lain, atau Bapak Ibu perlu rekam jejak apa, silakan komunikasikan dengan LPPM. Atau penelitiannya apa namanya dimasukkan Google Scholar dan seterusnya, atau dengan Cinta ya. Jadi jangan sungkan-sungkan dan mohon untuk bergabung di satu WA group gitu ya. Saya tidak akan melayani di luar WA group daripada pengusulan. Kenapa? Karena nanti saya takut salah gitu ya. Kenapa? Karena apa namanya saat ini komunikasi itu berjalan cepat sekali gitu ya, cepat sekali. Dan saya kebetulan tergabung di LPPM seluruh LL Dikti. Bahkan LL Dikti juga mengadakan untuk apa namanya 50 proposal yang akan didampingi oleh LL Dikti, termasuk saya adalah dipakai untuk sebagai reviewer atau fasilitator di sana. Jadi jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Jadi memang kalau saya memang kalau ngomong anu ya keras ya Mbak Lia ya. Tapi insya Allah hatinya baik gitu ya dan akan memberikan apa namanya apa jangan sungkan untuk WA saya ataupun ini. Tapi kalau telepon kadang-kadang memang nggak diangkat gitu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin dan juga Bapak Baik. Ibu juga Mbak Lia ada pertanyaan barokah. Mbak Lia dari Ya, Mbak Linda. ya, izin ada pertanyaan dari Ibu Linda Astriani. Jika untuk login ke Bima, bagaimana aksesnya? Apakah menggunakan NIDN? Oke, baik. Mbak Linda, terima kasih. Pertama, Mbak Linda mungkin akan lebih informatif kalau masuk WA group ya, Prof ya. Kemudian nanti dirasa lupa password dan dosen-dosen muda yang tahun ini baru mau mengajukan baik dia jadi anggota maupun ketua dan lupa password, silakan berjapri karena passwordnya cukup eh, rahasia, jadi tidak disebarluaskan ke dosen yang lain gitu ya. Jadi Mbak Linda, silakan eh, japri untuk melakukan konfirmasi password dan username-nya ya. Demikian dan tadi penting sekali untuk kita terlibat diskusi di WA Group khusus proposal hibah Bima Kemdikbud Saintek tahun ini. Ya, Mas Darto perlu saya sampaikan saya tambahin. Bapak Ibu, pihak LPPM tidak akan bisa tahu username password Bapak, ya. Jadi aman, Bapak Ibu tidak akan diketahui diintip sama Mbak Lia Iya, itu enggak, gitu. salam. Ya kan? Gitu, enggak akan diintip sama Mbak Lia sama Mas Darto enggak. Kenapa? Karena bisanya itu LPPM itu membantu untuk meriset, ya, Mas Darto ya. Betul. Membantu untuk meriset. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lupa password atau belum, nanti japri ya. Bapak Ibu tidak mungkin dikasihkan passwordnya dan kalau bisa langsung diganti aja gitu. Ye, ye Baik, Mbak Linda, monggo. baik, Prof. Izin sebelum kita akhiri eh, workshop pada siang hari ini, izin untuk ambil foto dulu, Prof. Bapak Ibu mohon Ye, dapat mengaktifkan kameranya. Mohon dapat dibantu Mbak Siska atau Mas Fahmi. Baik. Apakah sudah siap untuk diambil fotonya Mbak Siska, Mas Fahmi? Sudah, Bu. Baik. Bapak dan Ibu, boleh diperkenankan untuk membuka kamera terlebih dahulu. Baik. Kita berfoto terlebih dahulu. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Siska. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah
Kita telah sampai di penghujung kegiatan workshop hari ini. Terima kasih juga kepada Prof. Yuni dan juga Pak Darto atas ilmu dan juga wawasan yang telah disampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menyusun proposal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar semakin berkualitas dan mendapatkan pendanaan. Kemudian saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.